Sejumlah pedagang di Pasar Blok G Tanah Abang dikabarkan akan mengembalikan kunci kios mereka ke pengelola pasar. Untuk membahasnya telah hadir di studio Direktur Usaha dan Pengembangan PD Pasar Jaya, Ivo Edwin Arianto, dan salah seorang pedagang di Blok G Tanah Abang, Pak Indra. Selamat siang Pak Ivo dan Pak Indra, terima kasih telah hadir di studio kami. Sebelum kita melanjutkan dialog kita lihat dulu live berikut dulu. Ya, saya akan menyapa terlebih dulu rekan Keiko Ranti yang saat ini ada di Pasar Blok G Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ya Keiko, bagaimana suasana aktivitas jual beli di Blok G saat ini? Ya, saat ini saya sedang berada di Blok G Tanah Abang, tepatnya di lantai 3, dan bisa dilihat memang bahwa pengunjung bisa dibilang sangat sepi. Perbedaan cukup mencolok bila dibandingkan pengunjung di lantai 1 dan lantai 2, walaupun memang pengunjung tidak begitu ramai. Sepinya ini juga ditandai dengan beberapa toko yang tutup, bahkan ada beberapa toko yang telah dipasangi surat peringatan dari PD Pasar Jaya karena telah lama mangkir dari berjualan. Tadi kami juga sempat berbincang dengan beberapa pedagang, dan pedagang mengeluhkan bahwa memang masalah utama sepinya Blok G Tanah Abang ini, khususnya di lantai 3, adalah ketiadaannya eskalator. Ini menyebabkan memang karena pengunjung enggan untuk menaiki tangga menuju lantai 3. Selain itu, pedagang juga mengeluhkan adanya iuran harian sebesar Rp4.000 untuk biaya listrik dan biaya kebersihan. Pedagang beralasan karena belum tentu dalam sehari mereka mendapat omset untuk berjualan. Oleh karena itu mereka merasa tidak sanggup untuk membayar Rp4.000 per hari. Ya, Rima. Kabar akan adanya sejumlah pedagang yang mengembalikan kunci ke pengelola, seperti apa perkembangannya, Keiko? Ya, menurut keterangan pengelola sampai saat ini tidak ada pedagang Blok G Tanah Abang yang mengembalikan kunci. Namun memang pengelola pasar Blok G saat ini sedang memproses 75 kios yang telah lama tutup. Hal ini mereka karena sudah mangkir selama 7 hari berturut-turut atau sudah 10 hari dalam sebulan tidak membuka toko. Awalnya ada 189 kios nonaktif, lalu kemudian diberi surat peringatan dan berkurang menjadi hanya 81 yang nonaktif. Lalu sekarang ada 75 kios yang nonaktif, dan kios yang nonaktif itu memang sebagian besar berada di lantai 3, dan pengelola sendiri menganggap bahwa ini memang mereka tidak terlalu khawatir karena mereka menganggap masih banyak antrian para pedagang lain yang ingin membuka kios di Blok G ini. Ya, Rima. Baik, terima kasih Keiko. Demikian laporan langsung reporter Berita 1 Keiko Ranti dari Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan kita langsung dialog bersama Pak Indra dan Pak Ivo. Pak Indra dulu. Pak Indra, apakah benar seperti yang dikatakan rekan saya bahwa ada wacana untuk membalikan kunci? Kalau setahu saya belum, nggak ada. Berkemungkinan karena dagangnya situ sepi. Saya sendiri pribadi pernah 3 minggu nggak laris sama sekali. Jadi mau nggak mau jangan jarang keluar. Pergilah saya dagang pasar malam ke Monas. Jadi barangkali mereka ini karena pusing nggak dapat duit, mengeluarkan biaya untuk kontrak rumah lah, kontrak biaya anak sekolah lah, apa pemasukan nggak ada. Mungkin ada lontar ngomong gitu, mungkin ada. Tapi yang kembalikan kunci itu saya belum tahu persis. Belum ada pelaksanaannya, tapi barangkali ada wacana gitu ya Pak ya? Barangkali omongan, barangkali. Terus Pak Indra tadi bilang bahwa Pak Indra sendiri harus berjualan ke Monas, tapi masih di Blok G. Saya pagi-pagi saya dagang buka dagangan, saya tunggu istri nunggu. Yang saya malamnya berusaha mencari tempat dagang malam ke Monas. Kalau nggak begitu saya nggak bisa menutup biaya sehari-hari. Mau nggak mau terpaksa begitu. Di Blok G ini saya pernah 3 minggu berturut-turut nggak laris sama sekali. Kita butuh biaya. Sama sekali tidak ada pengunjung begitu? Pengunjung ada yang maksud saya palaris saya nih. Nggak pernah palaris sampai 3 minggu nggak palaris. Ada juga teman 2 bulan juga nggak palaris sama sekali. Anda sudah berapa lama berjualan di sana? Kalau saya dagang di Tanah Abang itu boleh katakan di Blok G-nya maksudnya? Ya, di Blok G yang sekarang. Ya dari pertama pas buka saya udah dagang sana. Itu berarti berapa lama Pak Ivo? Kalau yang untuk kaki 5 kemarin itu baru 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Bapak ini juga sudah pedagang lama di lantai bawah, tapi juga ibunya. Tapi bapaknya juga dulu di kaki 5 pindah ke Blok G di lantai. Dipindahkan ke Blok G begitu ya. Iya. Dan 3 bulan merugi, tidak datang juga pengunjung, begitu ya. Tadi ada wacana untuk membalikan kunci, Pak Ivo. Bagaimana Anda menghadapi masalah ini, Jadi begini, menyikapinya? sebenarnya dari 900
14 tempat yang kita sediakan untuk pedagang kaki lima, itu yang tidak mengaktifkan, tidak buka, itu ada 189, ya kan? 189 itu dapat peringatan. Nah, kemudian supaya dia beraktif berjualan, memang tempat itu gratis digunakan untuk para pedagang. Nah, kemudian kami lakukan peringatan pertama, peringatan kedua tinggal 81. Terus peringatan ketiga kita tinggal 75. Sedikit lagi. Sehingga 114 itu dagang kembali. Nah, kemudian ada yang dari awal juga nggak dagang. Nanti bagi yang tidak dagang sama sekali, apakah itu pedagang betul, apakah spekulan pada waktu itu. Nah, sehingga memang tempat itu tidak boleh dialihkan, tidak dijualbelikan, ya kan? Tidak boleh disewa-sewakan. Kita peruntukkan kepada pedagang. Sehingga yang nunggu juga ada, bagi pedagang nanti memang betul itu spekulan, itu akan kita batalkan. Nah, bukan mengembalikan kunci, ya. Setelah ini proses penyegelan terus pembatalan. Nah, nanti yang benar-benar pedagang itu kita tempatkan. Jadi tidak kita menutup bagi orang-orang yang spekulan, jual beli kios, itu kita tidak perbolehkan. Gitu. Oke, apakah ada solusi lain selain membalikan kunci begitu? Apakah sudah berbincang dengan rekan-rekannya Pak Indra misalnya? Ya. Nah, masalahnya begini, bagaimana kita harus konsumen itu mau ke Blok G, ya. Kita mencoba untuk Kenapa itu Pak sampai konsumen sangat jarang ke Blok G? Di Tanah Abang ini, semua di pusat garmen itu ada siklus. Nah, pada saat menjelang Lebaran, ya 3 bulan sebelum Lebaran itu pasar grosir Blok A sampai F itu rame sekali. Tapi menjelang puasa sampai Lebaran itu retail. Di Blok G ini untuknya retail, eceran. Nah, memang biasanya setelah Lebaran itu tingkat konsumen beli itu agak rendah. Nanti menjelang Desember itu mulai naik lagi, gitu. Kebutuhan untuk sandang. Pak, bisa dikatakan Pak Indra nggak sabar gitu Pak, nunggu pengunjung datang atau bagaimana Pak? Kalau kami sabar, tapi yang kalau umpama kita nggak pelayan sama sekali, gimana Bu? Kita kebutuhan tiap hari, biaya anak, biaya sekolah, kontrak rumah. Saya kasihan tuh teman saya yang kontrak bulanan. Kontrak bulanan itu kalau umpama tanggal 15 kita udah pusing dari kontrak rumah. Dagang sama sekali nggak pelaris, boro-boro tuh bayar kontrak rumah, untuk makan aja nggak dapat. Begitu. Baik, Pak Indra, Pak Ivo, kita harus break dulu ya pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami akan kembali usai jeda. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Indra dan Pak Ivo. Pak Indra, tadi disebutkan bahwa kekecewaan Anda adalah karena pengunjung yang sepi, makanya akhirnya Anda memutuskan untuk berjualan di tempat lain. Tapi setelah itu apa yang mempersulit, menurut Anda apa yang mempersulit pengunjung untuk datang ke Blok G? Kekecewaan apa lagi yang Anda alami begitu? Kalau yang pertama, tanggamu naik ke atas itu nggak ada. Karena dari lantai dasar ke lantai 3, ya boleh katakan kecil lah. Kalau lantai dasar ke lantai 2 itu jalannya gede. Jadi orang belanja ini mencari yang praktis saja, yang dekat. Itu yang pertama. Yang keduanya, waktu kami diundi, yang pedagang pakaian lantai 3. Itu Pak? Yang aksesoris lantai 2. Kenyataan sekarang, banyakkan dagang pakaian di lantai 2. Jadi orang kalau udah belanja pakaian ke lantai 3, nggak mungkin dia ke lantai 3, lantai 2 udah ada. Buat apa ke atas? Capek ke atas tinggi katanya. Jadi yang masalah ada pengunjungnya begitu ya? Lalu solusinya apa nih Pak? Biar Pak Indra ini dan rekan-rekannya tidak mengalami kerugian gitu kan, harus berjualan lagi di Monas. Ya, makasih. Jadi begini, ada solusi yang secara fisik ya. Kita akan membangun eskalator yang menuju naik dari lantai dasar, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Sehingga orang akan nyaman karena rata-rata ibu pembelanjanya, ibu-ibu nih. Sehingga akan nyaman naik ke atas. Begitu sampai atas bisa menyebar. Kapan itu rencananya akan Sekarang dibangun? dari proses pelelangan. Karena perhitungan tornya, karena bangunan ini bangunan lama yang memang tidak desain untuk eskalator. Kami harus mencari space. Apakah menurut Anda mungkin dengan bangunan lama itu bisa membangun Kita eskalator? menggunakan konstruksi baru, artinya di plaza yang di tengah, yang dekat ATM itu rencananya di situ kita akan buat eskalator. Nah, kemudian dari sana
akan dibuat jembatan dari stasiun langsung menuju ke lantai 2, lantai 3. Nah, sekarang ada jembatan penyeberangan dari jalan itu nanti akan disambungkan dengan stasiun. Jadi penumpang dari stasiun itu bisa langsung masuk ke dalam Blok G, nggak lewat jalan-jalan, Itu mengurangi kira-kira kemacetan. membuat eskalator itu berapa lama dan akhirnya para pengunjung bisa menggunakan itu atau pedagang? Kalau membangun eskalator itu memerlukan waktu sekitar 4 bulan, 5 bulan untuk membangun eskalator. Karena Apakah itu tidak akan mengganggu penjual? oh tidak. Posisinya di Plaza Tengah. Memang kalau eskalator itu yang membangunnya sebentar kan kami harus impor kan itu. Barang impor karena nggak bisa diproduksi di Indonesia gitu kan. Sehingga kita juga memerlukan waktu untuk pengadaan eskalator itu sendiri. Itu pasti ya Pak ya, sudah pasti akan dibangun sudah ada, gitu. akan dibangun. Bagaimana Anda menanggapi solusi yang diberikan Pak Ivo? Apakah itu bagus atau sebetulnya ada solusi lain selain membangun eskalator? Kalau saya tuh bagus, setuju saya kalau itu. Kalau ada eskalator, orang tuh naik tuh nggak susah. Jadi istilahnya kalau sekarang naik tangga, ya boro-boro konsumen kita aja orang pedagang naik Nggak lantai 3. hitung-hitung olahraga gitu ya Pak ya? Ya kalau orang lagi sehat tuh ya emang. Kalau orang lagi sakit-sakitan, boro-boro ke lantai 3, lantai 2 aja nggak apa-apa ke lantai 3. Ya KPK eskalator tuh, kata bapak ini orang ibu-ibu atau orang tua itu kan nggak Sebetulnya gampang, masalahnya ya, itu hanya diakses menuju ke sananya atau memang dagangan yang dijualnya itu tidak menarik begitu? Sebenarnya begini, di Tanah Abang itu ada kelompok yang namanya grosir, ya kan? Ada kelompok yang namanya eceran. Grosir itu berada di Blok A, ya. Kemudian Blok F, F1, F2. Kemudian Blok B. Blok B itu grosir lebih tinggi lagi. Kalau jualan di atas Kodi. Kalau Losin masih di Blok A. Jadi itu sudah ada kelompok-kelompoknya. Kemudian di Blok G itu adalah eceran retail. Nah, ke depan itu terkoneksi. Nah, kalau lihat gambar ini ya, nanti di kawasan Tanah Abang itu seperti super blok. Jadi orang masuk ke dalam Blok A, ini ada jembatan, ini sudah selesai. Sekarang Expo Surya sedang dikerjakan. Sedangkan ini yang di blok jembatan jalan, ini juga 2 lantai. Nanti 2 lantai itu ada di lantai 2 dan di lantai 3. Terakses langsung dengan kalau orang parkir di Blok A atau di Blok B, itu bisa jalan kaki ke sini. Bisa langsung ke stasiun, pengen ke stasiun, ke Blok A dari stasiun, mau ke Blok A nggak usah lewat bawah. Jadi intinya nanti Betul, Pak seperti Ivo Superblok. dan pemerintah juga akan membuat akses ini lebih mudah begitu Sehingga ya? semua kegiatan itu berada di atas. Baik. Di jalan itu tidak ada orang nyebrang-nyebrang lagi. Baik, Gitu, kita harus break sehingga- dulu ya. ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut. Sejumlah pembeli memiliki alasan tersendiri mengapa mereka lebih memilih belanja di blok-blok lain di Tanah Abang dibandingkan di Blok G, dan berikut alasan mereka. So pernah orang-orang lain yang pernah datang sini kan, dia kata berbelanja di sini di Blok B kan, so biasanya ikut apa yang orang pernah cakap lah pada kami kan, so kami just follow lah, belanja di Blok B. So tapi pun banyak kedai di sini kan, so tak tahu nak pilih yang mana, saya pilih mana yang senang saja lah. Jadi Blok B ini lebih direkomendasikan Ya, ya? lebih ni kami rekomen lah belanja di sini. Bagaimana ya, mungkin lebih promosi kot. Lebih bagi orang lain inform orang lain supaya lebih tahu lah tentang Blok A. Mungkin banyakkan kedai yang lebih menarik ke apa. Biasanya memang belanjanya di Blok B, Blok G saya belum tahu gitu. Kelebihannya apa sih Bu yang bikin Ibu tertarik? Memang udah sering ke sini, lebih banyak variasinya. Belanja di Blok B nyaman, bersih, biar senang orang ke sana. Lebih nyaman aja kali ya tempatnya, terus lebih terjangkau mungkin. Apa sih tempatnya, kalau kesana kan agak jauh ya, soalnya dari Blok B sama Blok A juga udah terlalu banyak toko, jadi untuk ke Blok G kayaknya udah kecapean tuh. Mungkin fasilitasnya kali ya. Ya, tadi dikatakan beberapa pengunjung bahwa blok-blok lain itu lebih bersih, lebih nyaman, dan juga lebih terjangkau. Menurut pendapat Pak Indra sendiri, apakah teman-teman Pak Indra di Blok G sudah menjaga agar Blok G ini senyaman mungkin, sebersih mungkin, dan barang-barang yang dijual pun lebih menarik gitu?
Kalau masalah kebersihan itu kan tugas itu PD Jaya. Kalau Tugas kita semua ya Pak ya, pastinya. Itu kan ada cleaning service-nya gitu kan. Kalau kami yang pedagang, alhamdulillah ya bisa lah kami menjaga dagang kami bisa. Kalau masalah kebersihan kan ada petugasnya kebersihan, bukan pedagang kebersihan. Oh begitu, bukannya harusnya kerjasama dengan petugas dan pedagang Kan ya? udah ada cleaning service-nya. Oh gitu, oke. Menurut Pak Ivo sendiri benar ya? Jadi gini, ini blok A, blok B, blok F, F1, F2 itu semua juga milik PD Pasar Jaya. Pasar Jaya juga. Jadi begini, memang tadi dikeluhkan oleh konsumen betul, kenapa dia senang di blok B. Mau menuju blok G dari B itu harus ke bawah dulu. Nah, nanti kalau connecting bisa dari B langsung. Tapi apakah benar blok G itu tidak bersih, tidak nyaman begitu? Maksudnya dulu lebih betul. nyaman blok-blok yang lain? Betul, karena di blok-blok lain itu sudah menggunakan AC. Hanya Semua. blok G yang belum? Blok G itu tidak didesain untuk AC. Memang peruntukannya dulu untuk pasar tradisional, untuk dulu adalah peruntukan untuk kaki lima yang masuk ke dalam. Karena memang problemnya kalau itu menggunakan AC, tentunya ada problem, yaitu biaya listrik yang dibebankan kepada pedagang agak sulit. Gitu. Kan fasilitas umum itu harus dibiayai dengan listrik. Dan tentunya harus dijaga ya, agar tidak cepat rusak begitu ya Pak ya? Ada maintenance-nya dan sebagainya. Ini Pak Ivo dan pemerintah juga akan membangun blok G ini lebih baik Pak. Apakah nanti setelah membangun teman-teman akan balik lagi atau Pak Indra sendiri barangkali tidak akan berjualan di Monas lagi, akan balik lagi ke blok G? Kalau saya sampai saat ini saya nggak pernah tutup di blok G, tetap buka. Jadi saya dagang buka pagi, saya istri saya dagang, kalau saya cari tempat lain lagi. Bukan saya tutup, tetap buka. Aktif terus setiap hari. Tapi teman-teman sendiri bagaimana yang lainnya? Teman-teman sendiri kalau saya perhatiin pagi-pagi buka, kalau udah sore dia pindah dagang gitu kan. Memang ada. Itu rata-rata mereka dagang di mana? Ya barangkali ada yang dagang pasar malam, ada yang dagang ke Monas, ada juga dagang gimana ya. Yang penting dia bisa untuk menutup. Apakah sangat besar kerugian yang dialami oleh Pak Indra dan rekan-rekan? Bukan besar lagi, saya terus terang pribadi saya sendiri. Saya dari jalanan, maaf ngomongnya, udah ada di simpan saya sebanyak 9 juta. Saya sekarang tinggal 3 juta. Di jalanan itu di mana Pak? Di pinggir jalan, saya di jalan Akbarudin, saya dagang. Semenjak saya dipindah ke blok G, yang duit ada tuh habis, bukannya bertambah. Atau barangkali seharusnya disosialisasikan bahwa jualan Pak Indra ini pindah loh ke blok G untuk ke pengunjung-pengunjung dulu langganan lamanya untuk diberitahu. Belum ada naik, belum tahu dia gitu kan. Yang pertama langganan yang lama itu nggak ada lagi naik ke atas, mungkin nggak tahu atau gimana gitu. Tapi bukannya seharusnya lebih enak gitu ya Pak ya? Sudah disiapkan tempat yang lebih nyaman, begitu tidak di pinggir jalan. Gratis kan ya Pak? Kalau masalah enak, emang enak, saya ngakuin enak. Pertama kami dagang di bawah, ada kepanasan, datang hujan kehujanan. Sekarang alhamdulillah kami dagang nggak kepanasan, nggak kehujanan. Tapi omset kami yang nggak mencukupin gitu. Oke, baik, kita harus break dulu ya pemirsa. Jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut. Baik, Anda masih bersama Dialog Jurnal Siang dan kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Ivo dan Pak Indra. Pak Indra, tadi Anda mengatakan bahwa banyak sekali kerugian yang dialami ya. Saya langsung ke Pak Ivo. Lalu menurut Anda apa solusinya agar para pedagang ini tidak merasa merugi terus begitu? Jadi begini, kita banyak sekali mengajak seperti contoh ibu-ibu pegawai negeri itu supaya belanja di sana. Tiap wilayah Jakarta Utara, Jakarta Selatan, ibu-ibunya belanja ke sana. Kita minta. Oke. Terus kemudian istri-istri pegawai PD Pasar Jaya juga diminta untuk belanja di sana. Kemudian juga kalau sekarang nih rombongan Solo kemarin datang, ini besok juga 6 bus. Memang sudah dipromosikan begitu ya agar mereka kita belanja coba di promosikan, Blok G. gitu. Kita juga bikin undian mobil berhadiah. Ini udah kita siapkan kuponnya. Menarik sekali biar pengunjungnya mobil, banyak ya. Supaya orang mau ke sana. Ini salah Lalu satu. responnya bagaimana Pak? Ini juga rombongan besok kita sebar. Kemudian ada salah satu pengelola taksi, ya, itu juga mengeluarkan satu kupon belanja. Belanjanya hanya di Blok G misalnya. Misalkan dia mengeluarkan sekian
puluh juta misalkan. Nah kemudian nanti belanja dengan kelipatan 100 atau 50 ribu. Nah, kemudian Dan ini nanti sudah diputar. berlangsung Dan sudah begitu ya, berjalan. Pak ya? Dan banyak sekali. Bahkan BI juga membantu untuk menata food court. Food court nanti tidak seperti ini. Kita akan tata seperti mall. Tuh Pak Indra, sudah berbagai upaya dilakukan. Apakah upaya itu menghasilkan dengan membuat pengunjung menjadi banyak? Emang upaya itu saya mengakuin. Tapi kebanyakan kebagian lantai 2. Kami lantai 3 jarang kebagian. Istilahnya orang naik di lantai dasar tuh ke lantai 2 duluan. Lantai 3 ini kami udah dapat sisa-sisanya. Memang ada rapat tapi nggak mencukupi biaya lah gitu. Begitu berarti Kebanyakan harus lantai 2. lebih agresif ya Pak Indra ya? Harusnya ke lantai 3 diarahkan dulu, habis itu ke lantai 2 tuh nggak jadi masalah. Ini orang nyari ke lantai 2 dulu karena lantai 2 tuh dagang orang cukup semuanya. Pakaian apa ada semua. Apalagi dicari ke lantai 3. Dengan barang dagangan yang sama gitu? Sama. Yang kedua jalan. Jalan ke lantai 3 tuh sempit. Mungkin tidak dibagi per segmentasi biar semuanya kebagian setiap lantai. Ya, kita nanti coba kalau besok ada kita akan arahkan pembagian pengunjung karena cukup banyak ya, karena 6 bis belum dari karyawan-karyawati PD Pasar saja ya. Itu juga bisa kita bagi nanti di berbagai segmen. Jadi kunjungan sana bukan sembarang kunjungan, himbauan untuk belanja. Oke. Gitu. Lalu menurut Anda, solusi apa yang diharapkan selain pembangunan itu dari pemerintah atau PD Pasar Jaya? Ya solusi saya gitu aja. Yang penting tuh tangga yang naik ke lantai 3 ini harus ada. Entah pakai eskalator, gimana gitu kan. Kalau seperti ini juga kayaknya gimana orang naik ke lantai 3 itu susah. Jalan itu tidak gimana ya? Nggak Capek gitu, Pak. orang naik ke atas. Boro-boro konsumen kita sendiri yang pedagang juga capek. Tapi kalau pakai eskalator tuh mudah-mudahan tuh tukar rezeki lagi kan. Oke, untuk biar menarik agar pedagang mau terus mengunjungi Blok G, apa rencananya pembangunan mendatang? Jadi yang kita akan bangun ya itu satu eskalator jelas dalam proses ya. Kemudian jembatan dari belakang, tangga dari belakang yang ex RPH Pak ya. Itu tangga menuju ke lantai 2 dan lantai 3. Langsung bisa ke lantai 3. Terus kemudian food court. Artinya kalau toh ibu-ibu mau makan tidak seperti warung-warung, tertata lebih baik supaya nanti di mana ada tempat duduk untuk umum, ada kaitannya orang belanja makanan bisa pilihan. Dibikin di situ. menarik begitu dan Bikin bersih menarik. harusnya ya Pak ya? Harus bersih. Jadi kita harapkan pedagang juga berpartisipasi dalam kebersihan walaupun sudah ada pembersihnya. Itu. Iya, pokoknya intinya adalah dari pengelola dan pedagang juga bekerja sama agar Blok G itu lebih menarik untuk didatangi oleh pengunjung begitu ya Pak ya. Dan semoga pengunjung juga semakin banyak ya Pak yang datang ke Blok G. Ya baik Pak Ivo dan Pak Indra, terima kasih telah hadir di studio kami. Ya pemirsa, demikian dialog jurnalis yang tetaplah bersama kami.